Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Masrurah. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial B semester 3 dengan nomor NIM 208200054. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas studi hadis. Yang pertama yaitu mengartikan sebuah hadis, dan yang kedua menjelaskan beberapa materi yang telah dibahas pada pelajaran sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Jadi langsung saja kita artikan. Di sini sudah ada hadis yang berbunyi, Man hafadho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamati fi zamrati fuqaha'i wal ulama'i. Hadis ini memiliki arti, barang siapa dari umatku hafal 40 hadis tentang agamanya, maka pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam kelompok para fuqaha dan para ulama. Jadi ini adalah janji Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang mau untuk menghafal hadis. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai bentuk-bentuk hadis. Di sini ada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa sih perbedaan dari keempat tadi, yaitu hadis, khobar, dan asar. Hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, peristiwa, kejadian, masalah, dan lain sebagainya yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah itu memiliki arti kebiasaan. Sunnah menurut para ahli hadis yaitu adalah menerangkan tentang perbuatan Nabi yang mendasari hukum syara yang digunakan sebagai penetapan perilaku manusia, baik itu wajib, mubah, makruh, ataupun haram, serta sunnah itu sendiri. Kemudian khobar adalah istilah lain selain dari hadis dan sunnah. Secara istilah, khobar adalah memiliki makna yang sama dengan hadis. Akan tetapi jika hadis berasal dari Rasulullah SAW, sedangkan khobar itu dari sahabat dan tabi'in. Yang selanjutnya adalah asar. Asar adalah sesuatu yang bertumpu terhadap sahabat dan juga tabi'in, baik berupa perilaku maupun perkataan. Kemudian hadis itu di sini ada 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan takriri. Di mana hadis qauli ini adalah disebut dengan hadis perbuatan. Jadi hadis perkataan. Jadi hadis qauli ini adalah perkataan yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis fi'li ini adalah perbuatan. Jadi ini adalah perbuatan Nabi SAW, perbuatan yang baik dan bisa dijadikan uswatun hasanah. Kemudian hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis ketetapan. Contoh dari hadis ketetapan ini adalah pada suatu hari ada sahabat Nabi yang melakukan sebuah mungkin perilaku, tindakan seperti itu ya. Sedangkan tindakan itu tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh Nabi. Pada saat itu Nabi menyaksikannya tapi diam gitu. Jadi itu adalah hadis takriri atau ketetapan. Nah, selanjutnya ada struktur dari hadis itu sendiri. Struktur dari hadis itu sendiri itu ada sanad, matan, rawi, dan mutaharij. Jadi sanad itu adalah rantai periwayatan hadis. Kemudian ada matan. Matan itu disebut isi hadis. Dan rawi adalah orang yang mendengarkan hadis atau meriwayatkan hadis. Kemudian ada mutaharij. Mutaharij ini adalah orang yang menuliskan atau membukukan hadis. Biasanya ada rawahu Bukhari, rawahu Muslim, itu yang disebut dengan mutaharij. Masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini dibagi menjadi 3, yaitu pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa tabi'in. Nah, dari tiga masa ini itu ada
perbedaannya. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini dengan berciri-ciri yaitu sumber hadis masih ada, yaitu Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis belum ditulis. Yang ketiga, penyampaian hadis melalui kajian-kajian dan perilaku serta tulisan Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Ciri yang pertama dari masa ini yaitu sumber hadis sudah tidak ada, karena pada masa itu Nabi Muhammad sudah wafat. Yang kedua, mulai pengumpulan hadis. Yang ketiga, pembatasan hadis dan periwayatannya. Dan yang terakhir, selektif dan ketat dalam menerima hadis. Kemudian yang masa ketiga yaitu masa tabi'in. Pada masa ini yaitu ciri-cirinya yang pertama, mulai kodifikasi hadis. Yang kedua, meneliti keotentikan hadis. Dan yang terakhir, penyebaran hadis itu sendiri. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang kehujahan hadis. Kehujahan hadis itu apa sih sebenarnya? Jadi kehujahan hadis itu adalah keadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Dan kehujahan hadis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang bayanu tafsir. Jadi bayanu tafsir ini adalah hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari yang umum menjadi lebih khusus. Terus yang kedua, bayanu takrir. Bayanu takrir ini adalah hadis yang memperkuat ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bayanu nasa. Ini artinya adalah hadis itu bisa menghapus hukum yang berlaku pada Al-Quran. Langsung selanjutnya yaitu materi yang keempat yaitu tentang kodifikasi hadis. Jadi apa sih itu yang dinamakan dengan kodifikasi hadis? Jadi kodifikasi hadis adalah masa penulisan hadis atau masa penulisan resmi sebuah hadis oleh perintah khalifah. Jadi pada masa ini hadis mulai dituliskan atau dibukukan seperti itu. Yang disebut dengan kodifikasi hadis ini adalah masa penulisan hadis. Dan yang mengkodifikasi atau yang menulis itu yaitu masih para sahabat, dan itu tentu dengan izin Nabi Muhammad SAW. Dan isinya itu diberikan kepada mereka sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Akan tetapi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penulisan hadis ini belum dilakukan secara maksimal karena pada masa itu masih pada proses pembukuan Al-Quran. Karena takut adanya pencampuran antara hadis dan Al-Quran, maka difokuskan dulu pada penulisan Al-Quran itu sendiri. Dan pada masa itu hadis disampaikan dengan cara menghadirkan saksi, di mana Rasulullah itu mengucapkan hadis itu sendiri, yaitu dengan menghadirkan saksi. Dan kemudian setelah pada masa selanjutnya ada sebuah peristiwa pemalsuan hadis, terutama pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dikarenakan polemik politik. Di sini hadis-hadis palsu mulai bermunculan. Kemudian terjadinya sebuah peperangan hingga mengakibatkan beberapa buku hadis yang sudah dibukukan itu hangus terbakar. Yang kemudian pada abad kedua pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz mulai diadakan pembukuan hadis. Ia memerintahkan gubernurnya yang bernama Muhammad bin Amr bin Hasim untuk mencari orang yang ahli dalam menulis hadis, hingga akhirnya diutuskan Syihab Az-Zuhri, seorang ulama ahli hadis, untuk mengemban tugas tersebut. Akan tetapi pada masa ini hadis masih belum dipisah-pisahkan, yaitu masih tercampur antara hadis hasan, hadis dohir, hadis doif, itu masih tercampur, belum dipisahkan satu sama lain. Barulah pada masa Bukhari Muslim ini mereka mulai untuk memisahkan mana itu hadis doif, hadis hasan, hadis dohir, itu dipisahkan. Dan pada masa itu disebut dengan masa kejayaan hadis, seperti itu. Kemudian masuk pembahasan selanjutnya tentang ilmu mutalahul hadis. Apa sih itu ilmu mutalahul hadis?
Jadi, ilmu mutalahul hadis merupakan suatu ilmu khusus yang dijadikan sarana menimbang suatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layak diterima ataukah tidak. Dan ilmu ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penulisan, penukilan, pemeliharaan, dan pendewasaan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, hukum-hukum, macam-macam keadaan periwayat, syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Cabang-cabang ilmu ini yaitu ada ilmu rijal al-hadis, kemudian ada ilmu gorib al-hadis, ada ilmu al-nas wa al-mansuh, dan sebagainya. Mungkin ada beberapa lagi. Dan sebagian yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu pembagian hadis dari segi kualitas. Pembagian hadis dari segi kualitas ini di sini ada 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu tentang hadis sahih. Jadi hadis sahih menurut bahasa adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Pembagian hadis ini ada 2, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairih. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur serta memiliki lebih dari 1 sanad. Pembagiannya ada 2, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairih. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah menurut pendapat An-Nawawi ialah hadis yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Selanjutnya yaitu tentang pembagian hadis dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, hadis itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, artinya yaitu tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi, baik terdiri dari 1 tabakoh atau lebih, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan hadis tersebut merupakan tangkapan dari panca indera mereka. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat hadis mutawatir meskipun rawinya ada 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Selanjutnya hadis ahad itu juga dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Menurut pendapat para ulama hadis bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam memakai hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus diyakini dan dipercaya sepenuh hati. Jadi hukum hadis mutawatir ini adalah qat'i. Kemudian sedangkan hadis ahad sedikit kehujahannya adalah golongan ulama seperti Al-Kasayani sebagai ulama Zahiriyah dan Ibnu Dawud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad. Demikian penjelasan dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian masuk ke pembahasan hadis dhaif dan macamnya. Di sini hadis dhaif itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu hadis ini menurut An-Nawawi ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pembahasan pertama yaitu tentang hadis dhaif karena keterputusan sanadnya, yaitu hadis karena keterputusan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian hadis karena ketercelaan sanadnya. Adapun hadis yang dianggap dhaif karena ketercelaannya yaitu hadis mudhof, hadis matruk, hadis mu'allal, hadis munkar, hadis syadz, hadis mutarib, dan hadis maklub. Kemudian hadis yang
karena ketidaktersambungan sanadnya adalah hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'da, hadis mu'allaq, dan hadis mudallas. Nah, pendapat ulama mengenai hadis dhaif ini ada 3. Yang pertama yaitu Hasbi As-Sikli menyebutkan 3 pendapat ulama hadis dalam menyikapi kehujahan hadis dhaif ini. Yang pertama, hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan baik dalam hukum maupun sekali tidak boleh diamalkan dalam hukum maupun dalam soal tablik. Pendapat ini dianut oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, boleh dipergunakan untuk menerangkan soal-soal fadilah. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abdul Alban. Yang ketiga, yaitu boleh dipergunakan dengan syarat apabila dalam satu masalah tidak ditemukan hadis sahih dan hasan. Pendapat ini dianut oleh Imam Daud dan Imam Ahmad. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis maudhu atau palsu. Jadi apa itu arti dari hadis maudhu atau hadis palsu? Jadi secara garis besar hadis maudhu itu berarti bisa disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan oleh Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Padahal beliau tidak mengatakan memperbuatkannya atau mentakrirnya. Penyebab dari hadis maudhu ini atau asal muasal dari hadis maudhu ini adalah masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang menjadi bukti keberhasilan dakwah Islam ke seluruh dunia, dan adanya golongan keterpaksaan ini yaitu golongan yang masuk Islam secara terpaksa akibat mungkin adanya dakwah Islam secara besar-besaran pada masa itu. Nah, akibatnya yaitu golongan itu disebut kaum munafik atau sidik, di mana mereka berusaha untuk membuat hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dengan peristiwa tersebut, para ulama pun melakukan sebuah upaya penelusuran hadis mengenai hadis palsu. Salah satu ciri dari hadis palsu itu adalah adanya riwayat yang janggal dan cacat atau riwayatnya bertentangan dengan sejarah seperti itu. Dan kitab-kitab yang menerangkan mengenai hadis maudhu ini adalah yang pertama Tazikrah al-Maudhu'at dari Abu Fadil Muhammad, yang kedua Al-Maudhu'at Al-Kubra fil Hadis Al-Maudhu'at dari Abu Abdullah Muhammad. Mungkin itu 2 kitab yang menjelaskan tentang hadis maudhu. Sebenarnya masih ada banyak lagi, kita bisa mencarinya dari berbagai sumber tentunya. Kemudian masuk ke pembahasan yang selanjutnya, ilmu jad wa at-ta'dil. Jadi sebenarnya apa sih itu ilmu jad wa at-ta'dil? Jadi ilmu itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seseorang. Nah, jadi apa sih syarat-syarat dari ilmu ajad wa ta'dil ini? Yang pertama yaitu syaratnya ta'dil didahului oleh atau atas jad. Yang kedua, jad didahulukan oleh ta'dil. Yang ketiga, apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan tersebut yang mencela disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebab lainnya. Selanjutnya, apabila kritikan yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong doif, maka kritikannya terhadap orang thiqah tidak diterima. Kemudian ada jad tidak diterima kecuali setelah ditetapkan dengan adanya kekhawatiran akan terjadi kesamaan tentang orang yang dicelanya. Kemudian yang terakhir adalah jad dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dan masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan. Seperti kemudian fungsi ilmu jad itu sendiri adalah berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, seperti itu. Kemudian masuk ke penjelasan yang ke-11 tentang para perawi hadis.
Nah, para perawi hadis itu ada siapa saja? Yaitu diantaranya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam An-Nasai, kemudian ada Imam Ibnu Majah. Mereka adalah para perawi dari hadis-hadis yang ada. Kemudian kitab-kitab apa saja sih yang mereka miliki seperti itu atau mereka tulis. Nah, yang pertama yaitu tentang kitab Sahih Bukhari, yaitu kitabnya Imam Bukhari. Nah, kemudian ada Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim. Kemudian ada Imam Abu Dawud dengan kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian ada Imam At-Tirmidzi dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemudian ada Imam An-Nasai dengan kitab Sunan An-Nasai, dan yang terakhir ada Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah, seperti itu. Jadi itu beberapa perawi hadis dan kitab-kitab yang terkenal yang mereka miliki. Kitab terkenal yang mereka miliki, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ingkar as-sunnah. Jadi masalah ingkar as-sunnah ini adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi sebagai landasan hukum Islam. Jadi paham ini muncul sebagai kelompok kecil dalam sejarah perkembangannya, sehingga paham ini tidak dapat berkembang dan tidak dapat memberikan warna dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam, seperti itu. Jadi tokoh-tokoh dari ingkar sunnah ini adalah Taufik Sidki, yang kedua Rasyad Khalifa, yang ketiga Gulam Ahmad Parwes, yang terakhir ada Qayyim Ahmad. Kemudian argumen yang dikemukakan dalam ingkar sunnah ini adalah lemah sehingga mudah dipatahkan oleh para ulama yang ada. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang tahrij tahrij al-hadis ini adalah tahrij yang berarti penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab, koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber-sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Kemudian urgensi tahrijul hadis adalah untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditahrij. Kitab-kitab tahrijul hadis yang pertama yaitu Hidayatul Bari ila Tarbi al-Hadisi Bukhari, Mujam al-Afadi walasiyana al-Ghoribu minha, Miftahu Sahihain, dan sebagainya. Dan mungkin masih ada banyak sebagainya kitab tersebut. Nah, metode dari tahrijul hadis ini yaitu dengan konvensional, dan yang kedua dengan perangkat komputer. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai beberapa hal tadi yang ada di sini, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.